Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada ini kami akan mempresentasikan materi mengenai application layer. Adapun anggota kelompok 6 terdiri dari Ega Surya Putra, lalu ada saya Rivalia, kemudian ada Gabriel, Saftira, dan juga Abadia Safik. Untuk yang pertama mengenai fungsi application layer, presentation layer, dan session layer. Adapun fungsi dari application layer itu bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang langsung digunakan oleh pengguna. Nah, fungsi utamanya ini yaitu untuk menyediakan antarmuka dan pengguna akhir untuk mengakses jaringan. Hal ini melibatkan aplikasi seperti browser web, email klien, dan aplikasi lainnya yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan jaringan. Lapisan ini juga mengatur komunikasi antara aplikasi pengguna dan lapisan di bawahnya. Untuk fungsi layer yang kedua yaitu ada presentation layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur representasi data yang dikirimkan melalui jaringan. Nah, fungsi utamanya yaitu untuk mengubah format data yang digunakan oleh aplikasi menjadi format yang dapat dikirim melalui jaringan. Lapisan ini juga mengenkripsi dan mendeskripsikan data jika diperlukan serta melakukan kompresi data untuk efisiensi transfer. Nah, dengan demikian, lapisan presentasi memastikan kompatibilitas antara sistem yang berbeda dan menyediakan layanan enkripsi untuk menjaga keamanan data. Dan yang terakhir ada session layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengelola dan mempertahankan sesi komunikasi antara aplikasi pengguna. Nah, fungsi utamanya yaitu untuk memulai, mempertahankan, dan mengakhiri sesi antara dua aplikasi yang berkomunikasi. Lapisan sesi menyediakan mekanisme untuk mengatur dan mengontrol aliran data antara aplikasi, serta mengatur dan mengelola sesi komunikasi yang melibatkan autentikasi, otorisasi, dan pemulihan kesalahan. Untuk yang selanjutnya mengenai aplikasi jaringan dalam mode peer-to-peer akan disampaikan oleh Ega Surya. Ya, terima kasih untuk moderator. Aplikasi jaringan dalam mode peer-to-peer. Mode peer-to-peer. Dalam mode peer-to-peer, aplikasi jaringan memungkinkan pengguna berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa server pusat. Contohnya adalah berbagi file langsung antara pengguna, melakukan panggilan suara dan video, serta bermain game online bersama. Keuntungannya adalah tidak tergantung pada server pusat dan mengurangi beban pada infrastruktur jaringan pusat. Next. Tadi next, Obedius. Nah, untuk yang selanjutnya mengenai prinsip kerja aplikasi layanan protokol web akan disampaikan oleh Gabriel. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskannya. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja aplikasi layanan protokol web dan email. Untuk penjelasan dari aplikasi layanan protokol dan web email ini ada beberapa poin. Yang pertama, ketika Anda membuka halaman web melalui browser, permintaan dikirim ke server web untuk mengambil halaman yang diminta. Server web akan mengirimkan kembali halaman tersebut ke browser Anda untuk ditampilkan. Poin yang kedua adalah protokol email. Ketika Anda mengirim email, pesan dikirim melalui server email pengirim ke server email penerima. Penerima dapat mengakses email tersebut melalui klien email untuk membacanya. Lalu kemudian poin nomor 3, dalam kedua protokol ini, yang dimaksud protokol di atas, komunikasi antara klien, browser atau email klien dan servernya terjadi melalui aturan protokol yang ditentukan. Lalu poin yang keempat adalah, dengan prinsip kerja ini, aplikasi layanan protokol web memungkinkan Anda mengakses dan menampilkan halaman web, sedangkan aplikasi layanan protokol email memungkinkan Anda mengirim dan menerima email melalui jaringan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, pengoperasian layanan DNS dan DHCP akan disampaikan oleh Muhammad Abadias. Silakan. Terima kasih kepada moderator untuk
Yang pertama itu ada protokol DNS. Protokol pertama yang bekerja pada application layer adalah protokol DNS. DNS merupakan kepanjangan dari Domain Name System. Sesuai dengan namanya, protokol DNS ini merupakan salah satu protokol yang sangat penting di dalam jaringan komputer karena DNS membantu mendefinisikan IP dari tiap-tiap komputer. Sehingga semua komputer dapat saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan IP address. Lalu yang kedua ada DHCP. DHCP merupakan kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol yang merupakan protokol yang digunakan untuk membantu mengatasi terhadap alamat IP dari komputer Anda di dalam sebuah jaringan komputer. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk yang terakhir mengenai prinsip kerja protokol file transfer akan disampaikan oleh Safety. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan File Transfer Protocol atau FTP adalah protokol lapisan aplikasi yang memindahkan file antara sistem file lokal dan jarak jauh. Ini berjalan di atas TCP, seperti HTTP. Untuk mentransfer file, dua koneksi TCP digunakan oleh FTP secara paralel. Koneksi kontrol dan koneksi data. Mengapa FTP? FTP adalah protokol komunikasi standar. Ada berbagai protokol lain seperti HTTP yang digunakan untuk mentransfer file antar komputer, tetapi kurang jelas dan fokus dibandingkan dengan FTP. Selain itu, sistem yang terlibat dalam koneksi adalah sistem heterogen, yaitu mereka berbeda dalam sistem operasi, direktori, struktur, rangkaian karakter, dan lain-lain. FTP melindungi pengguna dari perbedaan ini dan mentransfer data setiap efisien dan andal. FTP dapat mentransfer file ASCII, EBCDIC, atau gambar. ASCII adalah format berbagai file default. Dalam hal ini, setiap karakter dikodekan oleh NFT, ASCII, dan ASCII, atau EBCDIC. Tujuan harus siap menerima file dalam mode ini. Format file gambar adalah format default untuk mengubah file biner. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.